Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurmayunita dari SMK Negeri 2 Banjarmasin kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan B. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Materi yang akan saya bahas kali ini mengenai komunikasi data. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Biasanya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah komponen utama dalam komunikasi. Apa aja sih komponen-komponen utama dalam komunikasi? Nah, jadi di dalam proses komunikasi terdapat beberapa komponen seperti yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seorang yang mengirimkan pesan. Yang kedua adalah pesan. Pesan yang dimaksud di sini adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada penerima pesan. Yang ketiga adalah encoding. Encoding adalah proses mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Yang keempat, media atau saluran komunikasi. Media atau saluran komunikasi adalah media yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kelima adalah decoding. Decoding terjadi ketika penerima pesan menerima pesan yang telah dikirimkan. Yang keenam adalah communicate atau penerima pesan. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa kehadiran penerima pesan. Ketika penerima pesan menerima sebuah pesan, maka ia akan menafsirkan pesan dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Yang ketujuh adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik ini sangat berguna saat proses pengiriman pesan, karena umpan balik membantu kita untuk menentukan sukses atau tidaknya komunikasi yang kita lakukan. Ya, selanjutnya adalah konteks. Konteks di sini adalah situasi di mana kita melakukan komunikasi. Selanjutnya adalah gangguan. Dalam proses komunikasi, gangguan atau interferensi dalam proses encode atau decode dapat mengurangi kejelasan komunikasi. Yang ke-10 adalah efek. Yang dimaksud dengan efek di sini adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku penerima pesan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah telegraf dan kode Morse. Pada tahun 1837, Samuel Morse menciptakan mesin telegraf dan kode Morse. Selanjutnya adalah film pertama. Pada tahun 1861, film diperkenalkan ke publik oleh Thomas Alva Edison dan Edward Muybridge. Selanjutnya adalah pesawat telepon dan fotografi. Pada tahun 1887, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon dan Edward Muybridge menemukan teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, pita penyimpanan magnetis ditemukan pada tahun 1899. Untuk pertama kalinya, Fritz Blemmer menciptakan penyimpanan dalam tipe tape atau pita magnetis yang terbuat dari plastik kuat disebut mylar. Selanjutnya adalah televisi tabung. Pada tahun 1923, Vladimir Kozma-Zworykin menciptakan televisi tabung dan mesin menggunakan komponen tabung vakum. Selanjutnya, media penyimpanan pita magnetik atau tape. Pengembangan tersebut bertujuan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Selanjutnya adalah hypertext. Warner Bros. Mengembangkan sistem pengodean yang dapat menciptakan halaman web yang digunakan dalam internet. Selanjutnya, komputer digital. Komputer digital atau ENIAC 1 adalah komputer pertama di dunia yang dikembangkan oleh General Prosper Eckert dan John Moseley. Selanjutnya adalah transistor. Pada tahun 1948, William Shockley, John Barton, dan Walter Brattain mengembangkan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang sebelumnya digunakan. Selanjutnya, jaringan komputer desentralisasi ditemukan pada 1957. Rand Paul Barron mengembangkan sistem jaringan desentralisasi untuk mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Selanjutnya, transistor planar ditemukan
oleh John Horney pada tahun 1957. Dengan adanya teknologi ini, jutaan transistor dapat dimasukkan ke dalam satu keping kecil kristal silikon. Selanjutnya, jaringan komputer pertama di Amerika Serikat ditemukan pada tahun 1969. Jaringan ini adalah jaringan pertama yang dibentuk dengan menghubungkan 4 titik tempat dengan kekuatan 50 kilobyte per second. Selanjutnya adalah program email. Email pertama kali diciptakan oleh Roy Tomlinson yang berguna untuk mengirim pesan teks atau surat secara elektronik lewat internet. Yang terakhir adalah internet. Istilah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulis mengenai TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya adalah elemen komunikasi data. Yang pertama adalah pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Yang kedua adalah penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Yang ketiga adalah bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan bahasa manusia, melainkan bahasa-bahasa elektronik seperti kode program dan sejenisnya. Yang keempat adalah transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu. Kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Yang kelima adalah encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Yang keenam adalah decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Yang ketujuh adalah media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Yang kedelapan adalah protokol. Protokol dapat juga disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Selanjutnya adalah hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama adalah pengetahuan, karena tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan di sini memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. Maksud dari pertumbuhan manusia di sini adalah bagaimana komunikan menyikapi informasi yang diberikan komunikator dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Sedangkan maksud dari keterampilan menguasai bahasa, misalnya kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya, atau bisa juga disebut dengan bahasa gaul. Dengan demikian, kita dapat menjalin komunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah persepsi. Maksud dari persepsi di sini adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Yang keempat adalah peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibincangkan, termasuk cara penyampaian informasi atau teknik komunikasi. Yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Yang keenam adalah emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi. Bahkan, emosi dapat menjadi hambatan juga. Yang ketujuh adalah kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Jika kondisi fisik baik, maka komunikasi pun berjalan dengan baik. Yang kedelapan adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Selanjutnya adalah
Maksud dari sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilang 0 dan 1, atau bisa disebut juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat discrete. Selanjutnya adalah sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Selanjutnya adalah maksud dari simplex, half duplex, dan full duplex. Yang pertama adalah simplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Yang kedua adalah half duplex, merupakan sebuah metode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tetapi tidak dapat secara bersama-sama. Yang ketiga adalah full duplex. Full duplex merupakan sebuah mode komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya adalah maksud dari transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan atau satu persatu. Selanjutnya adalah transmisi paralel. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit atau biasanya 8 bit bisa disalurkan bersamaan. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa transmisi serial hanya bisa dikirimkan satu persatu, sedangkan transmisi paralel bisa dikirimkan atau disalurkan secara bersamaan. Selanjutnya adalah teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Teknik pengiriman baseband adalah teknik transmisi yang satu sinyal dan memerlukan seluruh bandwidth saluran untuk mengirim data. Transmisi baseband hanya mengirim satu sinyal pada satu waktu dan menggunakan sinyal digital. Selanjutnya adalah teknik pengiriman broadband. Teknik pengiriman broadband adalah teknik transmisi yang banyak sinyal dengan beberapa frekuensi mentransmisikan data melalui satu saluran secara bersamaan. Transmisi broadband mengirimkan beberapa sinyal pada satu waktu dan menggunakan sinyal analog. Yang terakhir adalah perkembangan generasi jaringan seluler. Generasi jaringan seluler yang pertama atau bisa disebut dengan 1G merupakan teknologi jaringan seluler generasi pertama pada awal tahun 1980. Jaringan bertransmisi sinyal analog ini memiliki kecepatan maksimal 2,4 kB per sekon. Dengan kecepatan terbatas itu, jaringan 1G hanya mampu mengirim pesan suara. Satu dekade kemudian, teknologi jaringan kedua atau 2G diperkenalkan. 2G merupakan teknologi jaringan seluler generasi kedua pada awal tahun 1991. Jaringan bertransmisi sinyal digital ini memiliki kecepatan maksimal 50 kB per sekon. Dengan kecepatan 50 kB per sekon, pengguna mulai dapat saling bertukar pesan teks dan gambar melalui Short Messaging Service atau dikenal sebagai SMS dan Multi Messaging Service atau dikenal sebagai MMS. Selanjutnya adalah teknologi jaringan generasi ketiga atau 3G. Diluncurkan pada awal tahun 1998, jaringan ini memiliki kecepatan transmisi maksimal 2 MB per sekon. Jaringan 3G ini merupakan jaringan pertama yang mendukung fitur panggilan video. Sedangkan teknologi jaringan seluler generasi keempat atau 4G diluncurkan pada awal tahun 2009. Teknologi yang masih dapat kita nikmati saat ini memiliki kecepatan transmisi maksimal hingga 1 GB per sekon. Tentunya lebih dari kemampuan jaringan 3G.
Dan yang paling baru adalah jaringan 5G, yang rencananya akan dirilis 2020. Jaringan 5G ini diprediksi memiliki kecepatan 20 GB per second. Dengan kecepatan tersebut, pengguna diprediksi dapat melakukan panggilan hologram. Bahkan, 2018 lalu, perusahaan telekomunikasi asal Britania Raya, Vodafone, mendemonstrasikan fitur panggilan hologram menggunakan jaringan 5G ini.